Setelah sambungan teleponnya dengan tuannya terputus, lekas terdakwa Taeyong kembali mengunjungi Yen. Tak lama, Dr. Choi yang merupakan dokter pribadi Taeyong telah datang ke mansion. Lekas anak buah Taeyong mempersilahkan dokter untuk memeriksa kondisi Yen. Beberapa saat kemudian, dokter telah selesai memeriksa tubuh Yen. Dokter mengatakan jika Yen seperti ini karena dehidrasi dan kurangnya nutrisi, sehingga pertolongan pertama untuknya. Dia baru saja pulih akibat operasi. Tolong pastikan dia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup ya untuk menghindar dari hal-hal buruk. Tulis dokter. Saya telah meresepkan beberapa obat. Nanti ada asisten saya yang akan harus mengawasi dan merawat Nona Yen. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Tuan, Anda di mana? Komandannya khawatir. Saya di telepon tadi. Taeyong mengatakan akan alamatnya lewat pesan, namun sampai saat ini juga anak buahnya belum mendapatkan pesan. Bahkan berkali-kali dia menelpon Taeyong, namun ponselnya selalu tidak aktif. Pagi ini kondisi tubuh Yen sudah mulai membaik akibat infus yang terpasang pada tangan kirinya. Tubuhnya mendapatkan makanan dari infus tersebut. Yen terbangun karena terganggu akibat suster sedang mengganti infusnya. Mengapa tanganku diinfus? Tanya Yen pada suster di sebelahnya. Anda kemarin pingsan, sekarang Anda harus makan ya agar cepat pulih, kata suster tersebut sambil bersiap untuk menyuapi Yen. Tidak mau, balasnya. Jika kakak tidak ingin makan, aku juga tidak akan makan. Tiba-tiba terdapat keberadaan Dowon yang dari tadi telah berdiri di ambang pintu kamar. Dowon kemudian berjalan mendekati Yen. Pada bunyi, cepat sana makan, perintah Yen. Aku akan makan jika kakak juga makan. Yen menghela nafasnya panjang. Dia mengalah, baiklah kakak dan akan makan. Cepat ambil makananmu, kita makan bersama. Dowon terlihat senang sekali. Yang benar, baiklah. Lekas Dowon berlari keluar dari kamar untuk mengambil makanannya. Caranya berhasil untuk membuat kakaknya makan. Suster lekas membantu Yen bangun dari tidurnya dan membantu merapatkan selang infusnya agar tak terlilit. Saya bisa jalan sendiri, kata Yen lagi. Dowon, tolong tinggalkan kakak sendiri. Kakak sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Suster lekas pamit keluar dari ruangan Yen. Begitupun Dowon. Kakak laki-laki Yen, kata Dowon sebelum pergi keluar dari ruangan kakaknya. Setelah semua orang keluar dari kamar, lekas Yen berjalan pelan menuju balkon kamar sambil mendorong tiang infusnya. Setelah itu dia berada di balkon. Dia merasakan udara sejuk mengembus tubuhnya. Dia mencium aroma khas hutan yang membuat pikirannya tenteram. Tak terasa air matanya telah jatuh di kedua pipinya. Dia menariknya saat merindukan kekasihnya itu. Dia ingin memeluk tubuh kekasihnya sambil dia hirup aroma tubuhnya menjadi favoritnya. Aku akan tetap menunggumu di sini, gemarnya sambil menangis.
Aku tahu kau tidak akan pernah meninggalkan aku. Kau telah berjanji akan terus melindungiku. Air mata Ian terus mengalir deras di kedua pipinya. Aku yakin kau akan datang, Taehyung. Ian kembali menangis. Dia menangis sangat terseduh saat melihat sosok yang dirindukannya telah datang. Kasihan berlari untuk mendekati Taehyung sampai-sampai tiang infusnya terjatuh sehingga membuat kantung infusnya terlepas dari tiang. Ian berlari menghampiri Taehyung sambil menyeret kantung infusnya. Taehyung pun berlari untuk mengikis jaraknya dengan Ian. Mata Taehyung telah berkaca-kaca. Pria itu merentangkan kedua tangannya untuk memeluk wanitanya. Tubuh mereka bertabrakan saat bertemu, lalu mereka saling memeluk erat. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku juga akan merindukanmu. Balas Taehyung masih menangis. Taehyung memeluk Ian sangat erat. Sungguh dia tidak ingin kehilangan wanitanya lagi. Mereka melonggarkan pelukannya sesaat untuk memandang wajah satu sama lain. Taehyung menangkap wajah Ian lalu di pandangannya lekat. Maafkan aku telah membuatmu khawatir. Aku mencintaimu, Ian. Aku juga mencintaimu, Taehyung. Balas Ian. Beberapa saat yang lalu, Taehyung memarkirkan mobilnya dengan terburu-buru pada halaman mansionnya. Dia datang ke mansion untuk menemui Ian. Saat dia mendapat kabar buruk dari anak buahnya, kemarin Ian mengatakan jika kondisi kekasihnya memburuk, dia sebenarnya khawatir. Dia memutuskan untuk mematikan ponselnya karena dia sedang berbimbang. Dia akan tetap pada pendiriannya untuk menjauhi Ian. Lagi pula anak buahnya bilang jika Dr. Choi telah menangani Ian, dia sedikit tenang akan itu. Dia juga terngiang-ngiang akan ucapan ibunya yang bilang dia harus menjaga Ian seperti ayahnya menjaga dirinya dan ibunya. Ketika Taehyung menangis, dia merasa bersalah karena telah meninggalkan wanita itu begitu saja. Tidak ada bedanya dia dengan laki brengsek di luar sana. Dengan itu, pagi ini dia memutuskan untuk pergi ke mansionnya untuk bertemu dengan kekasih hatinya. Setelah Taehyung sampai di mansionnya, lekas dia berlari untuk menemui Ian. Dia melihat di ruang tengah terdapat keberadaan beberapa anak buahnya, paman dan bibi Ian, dan juga Dowon. Mereka tersentak terlihat terkejut saat melihat kedatangannya.
Ia nanti telah berbaring bersama di kasur mereka yang besar setelah berteman hari yang mereka lakukan. Kini suasananya telah membaik. Keluarga Yan senang saat Taeyong kembali menemui Yan. Pilihan Taeyong tepat untuk kembali menemui kekasihnya. Mereka tengah dalam posisi memeluk satu sama lain. Mungkin bisa dibilang jika mereka sekarang tengah melakukan. Bahkan Yen telah melepaskan suntikan nipis dari tangannya. Dia merasa sudah membaik dengan kedatangan Taehyung. Tiba-tiba dia kembali bersemangat dan ceria seperti dulu. Aku tak menyangka jika Wendy akan berkhianat, balasnya. Aku juga. Dia berkhianat karena dia mengira aku telah adiknya. Namun dia keliru, dia telah adiknya adalah komunitasnya sendiri. Astaga, kasihan sekali Wendy. Pasti rasanya sangat sedih. Telah ke keluarga satu-satunya yang dia punya. Benarkah? Bagaimana jika besok? Tanya Ian antusias. Matanya terbuka lebar karena senang. Sabar sayang, aku ingin kau pulihkan dulu tubuhmu, baru kita ke sana. Aku sudah pulih sekarang, lihat saja. Taeyong hanya tertawa melihat tingkah lucu kekasihnya. Taeyong gemas sehingga dia kembali mencium bibir Yen. Tak lama Taeyong melonggarkan ciumannya. Aku minta maaf atas bayi kita, kata Taeyong pelan. Taeyong menangkap wajah wanitanya lalu ditatapnya lekat. Mari kita relakan semuanya, lalu fokus untuk masa depan. Maafkan aku ya. Yen mengangguk pelan sambil tersenyum. Perihal bayi, kita masih dapat membuatnya kan? Kata Taeyong lagi menunjukkan semik di wajahnya. Ia tersenyum malu, lalu dia pukul ringan lengan Taeyong. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini, Taeyong menggodanya. Ian mengeratkan alisnya dalam tidurnya. Pelan-pelan dia membuka kedua matanya karena merasa terganggu masuk ke dalam mata. Saat dia membuka matanya, lekas dia mengangkat telapak tangannya untuk menghalang sinar matahari yang sedang menyorot di matanya. Namun tiba-tiba ia terkejut. Dia melebarkan matanya lalu bergegas membalikan tubuhnya ke belakang. Herangnya lega. Kembali dia taruh tangannya pada dadanya karena merasa lega. Dia membalikkan tubuhnya melihat keberadaan Taehyung di belakang. Kenapa? Tanya Taehyung yang masih memejamkan matanya. Kemudian dia membuka matanya perlahan untuk memandang kekasihnya. Pagi sayang, sapa Taehyung dengan suara serak dan beratnya. Ian masih terdiam. Dia masih memandangi wajah Taehyung.
Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, balas Taehyung. Lalu dia melayangkan lengannya untuk memeluk pinggang Yen. Lalu dia tarik tubuh kekasihnya semakin dalam ke dekapannya. Bagaimana tidurmu, nyenyak? Tanya Taehyung sambil disingkirkan beberapa rambut tipis yang menutupi wajah cantik kekasihnya. Aku selalu nyenyak jika tidur bersamamu, balas Yen gombal. Taehyung mengajak bibir Yen gemas. Sudah berani menggoda aku ya? Ia lekas menggelungkan kedua tangannya pada leher Taehyung. Terima kasih karena telah memainkan sebuah lagu untukku, kata Yen lagi. Taehyung mengajak Yen, kemudian dia tatapnya lagi. Aku suka dengan lagunya, alunan pianomu mampu membuatku bangun cepat. Namun semakin lama, Taehyung semakin melotot. Intensitas ciuman bermula lembut, kini sedikit agresif. Bahkan Yen pun merasakan keagresifan Taehyung. Yen jari-jarinya pada sore kekasihnya, kemudian dia membalas kekasihnya dengan rambutnya seraya menyalurkan ke dan yang Taehyung berikan.